Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video pertama ini pada playlist pemodelan banjir, saya akan menjelaskan sedikit untuk pemodelan pada QGIS. Nah, untuk yang akan saya jelaskan di video ini, yang pertama ada pengambilan data Dimnas untuk menentukan raster pada das yang kalian pilih. Kemudian untuk yang kedua ada delineasi das untuk menentukan luas area das. Kemudian ada pengolahan data untuk pengambilan panjang sungai utama pada das yang dimodelkan. Nah, untuk output akhirnya sendiri akan seperti ini. Yang pertama kita dapatkan luas area pada das yang ingin dimodelkan seperti ini. Kemudian yang kedua kita dapatkan output berupa sungai utama, panjang sungai utamanya. Nah, seperti ini. Adapun untuk data luas area das dan panjang sungai ini dapat diolah lagi untuk dimasukkan ke dalam hidrograf banjir atau dapat dimasukkan di HMS untuk dapat grafik hidrograf yang nantinya akan dimodelkan lewat DKRAS. Untuk langkah pertama, silakan teman-teman membuka QGIS-nya, kemudian klik New Empty Project. Di sini kita nggak perlu ngatur koordinatnya dulu, kita default aja. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita akan menambahkan map. Teman-teman boleh nambahin map dari bawaan defaultnya atau pakai OSM ini, atau teman-teman juga bisa pakai yang dari search QMS ini. Saya mau pilih di Google Map, kita pilih add. Oke. Kemudian kita tambahkan vektor batas das KLHK. Nah, untuk batas das KLHK ini saya dapatkan dari website KLHK, tapi teman-teman nggak perlu khawatir atau nggak perlu nyari, nanti saya cantumin di deskripsi video aja. Nah, untuk batas das KLHK ini digunakan untuk menentukan batasan das yang teman-teman pilih. Misal teman-teman mau memodelkan das Ciliwung atau misal das Tuntang. Nah, di vektor atau layer batas das KLHK ini teman-teman bisa langsung menentukan batasannya di mana. Nah, misal saya contohkan, kita klik kanan pada layar batas das, kemudian klik open attribute table. Nah, di sini untuk dasnya sendiri sudah lengkap satu Indonesia. Teman-teman tinggal nentuin dulu mau das yang mana. Nah, untuk cara nyari dasnya sendiri, klik pada kolom nama das ini sampai arah panah ke atas ini, kemudian kita cari. Misal saya ingin mencari das Tuntang. Nah, ini untuk urutannya sendiri sesuai dengan alfabet atau A sampai Z, jadi teman-teman tinggal nyari sesuai huruf pertama dari nama dasnya. Misal saya nyarinya Tuntang, TU. Nah, di sini Tuntang, kemudian kita klik yang angka ini sampai muncul biru seperti ini, dan kita close. Nah, das Tuntangnya sendiri ada di sini. Yang warna kuning ini adalah das Tuntang. Nah, fungsinya apa kita mau ketahui das ini? Fungsinya adalah kita untuk pengambilan data Dimnas. Selanjutnya kita akan ke website Tanah Air Indonesia. Teman-teman silahkan bisa login dulu atau yang belum buat email ya dibuat dulu. Kemudian klik untuk yang unduhan ini, klik yang data Dimnas, unduh data. Kemudian kita ganti petanya menjadi peta yang sebelah kiri, dan teman-teman tinggal nyari lokasinya di mana tadi untuk das Tuntangnya.
karena saya milihnya das tuntang ya. Nah, sebelum nyari itu teman-teman harus pastiin dulu di nyari hulu dasnya dulu. Jadi ada pada vektor tadi yang sudah diklik, teman-teman bisa lihat dulu untuk hulu dasnya ada di mana. Nah, untuk ini hulu dasnya ada di rawa pening, jadi kita tinggal sesuaikan aja. Untuk pengambilan data dimnasnya kita mengambil di daerah rawa pening. Nah, di sini kemudian kita klik aja, kita unduh dimnasnya, karena untuk das ini sendiri cakupannya luas, jadi kita akan mendownload lebih dari satu data dimnas. Di sini misal, kemudian ditentukan aja teman-teman, dilihat-lihat aja seberapa luasnya. Untuk satu dimnas seperti ini cakupannya adalah satu grid atau satu kotak seperti ini. Kemudian jika memang dasnya luas ya, dari sini sampai ke laut sini ya, berarti harus download yang ada di kotak-kotak ini berapa, sampai ibaratnya dimnasnya itu bisa nutupin area vektor das tadi. Di sini kemudian download, di sini download, di sini juga kita download. Nah, jika teman-teman sudah melakukan download data dimnas tadi, bisa kembali lagi ke QGIS, kemudian kita klik open raster. Kebetulan saya memang sudah mendownload, jadi nggak perlu nunggu lama, saya tinggal masukin aja. Nah, yang dimasukin adalah dengan format TIFF file. Kita masukin aja yang ini, kita masukin semua langsung bisa dengan klik Ctrl ditekan terus. Kita klik open file, kita pilih add. Nah, untuk jumlah dimnya sendiri ada 7 dimnas yang saya download. Kemudian kita munculkan koordinatnya, kita setting di koordinat WGS84. Nah, seperti ini kita lakukan sampai dimnya menutup semua area das yang kita pilih tadi. Oke, jika data dimnya sudah menutup semua pada vektor dash, langkah selanjutnya kita akan menggabungkan ketujuh dimnas itu menjadi satu dim atau di merge. Nah, caranya teman-teman klik ke raster, kemudian klik yang ini, kemudian klik yang atas atau yang ketiga ini, merge atau build virtual raster. Sebenarnya bisa kita memakai merge, caranya mungkin sama, tapi kebanyakan yang saya coba itu error, jadi saya pakainya yang pertama aja. Nah, kita inputkan layernya, kita klik select all. Untuk yang Google Map kita unchain. Nah, untuk resolusinya kita pilih highest, kemudian jangan lupa kita save dulu filenya, kita taruh di folder yang sudah kita buat. Kemudian kita klik save, kita running. Oke. Nah, kemudian untuk dimnya harus kita setting juga koordinatnya, kita setting menjadi WGS84, dan kita matikan saja layernya. Nah, seperti ini sudah menjadi satu dimnas.
yang dari 7 tadi sudah menjadi 1 DEM, Mas. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya kita akan ekspor data DEM gabungan ini, kita rubah koordinat sistemnya, kita rubah menjadi koordinat sistem UTM. Kenapa? Karena memang yang akan kita pakai adalah koordinat UTM untuk memudahkan pengolahan datanya nanti, untuk memudahkan output hasilnya juga. Kita pakainya UTM. Nah, untuk UTM-nya sendiri bisa disesuaikan dari dash yang teman-teman pilih sesuai dengan UTM zone masing-masing. Untuk UTM zone yang saya pilih ada 49S, dan kita save as. Misal kita namain DEM gabungan UTM, kemudian kita save. Nah, ini default saja, kemudian kita klik OK. Nah, jika sudah, kita matikan saja layer yang DEM gabungan, karena yang akan kita gunakan adalah DEM gabungan yang UTM. Kemudian kita akan merubah koordinat sistem kita. Sebenarnya kita memakai koordinat sistem masih yang WGS 84 tadi kan, seperti ini. Nah, kita akan memakai yang koordinat sistem UTM. Nah, untuk perbedaannya sendiri ada di sini untuk koordinat ini. Untuk yang WGS 84 tuh pasti ada seperti ini, angkanya ada minusnya. Tapi ketika kita pakai yang UTM nanti angkanya pasti akan berubah. Nah, caranya kita klik ini. Nah, teman-teman bisa nyesuaiin aja pakai yang UTM zone berapa. Karena saya pakai UTM zone 49S, jadi saya pakai ini. Nah, untuk nyarinya ada di sini, ada di predefined coordinate reference system. Untuk teman-teman yang masih bingung nyarinya mungkin ya, atau udah lupa nyari, ada di sini, ada di Mercator ini. Mercator cari dan klik yang UTM WGS 84 UTM zone. Nah, saya setting 49S dan saya klik apply. Oke. Nah, untuk koordinatnya sendiri sudah berubah menjadi koordinat X nya 4, kemudian koordinat Y nya adalah 9. Untuk langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan delineasi dash. Pertama-tama kita lakukan filling. Nah, kita pilih yang filling Wang dan Liu. Kemudian ini untuk DEM-nya kita pilih yang DEM gabungan UTM, bukan yang WGS. Kemudian untuk minimal slope-nya ini bebas teman-teman mau ngatur berapa, tapi saya ngaturnya 0,02. Kemudian untuk yang centang ini kita hilangin aja yang 2 ini. Jangan lupa teman-teman save juga filenya, save to file. Dan kita namain filling. Save dan kita running. Nah, untuk proses runningnya sendiri memang agak lama, tergantung spesifikasi laptop yang teman-teman gunakan. Jadi mungkin nanti videonya saya percepat aja. Nah, untuk proses runningnya sudah selesai, kemudian kita klik close, kita matikan saja layar DEM-nya, kita pakainya filling. Dan langkah selanjutnya kita akan melakukan trailer order. Nah, untuk proses trailer ordernya sendiri saya pakai plugin Saga. Jadi untuk teman-teman yang belum download mungkin bisa install dulu pluginnya di sini, manage and install plugin. Tapi kebetulan saya sudah download, jadi bisa langsung munculkan di sini. Nah, cara memunculkannya kalian teman-teman klik ini processing toolbox ini, kemudian teman-teman bisa menampilkan ini Saga Next Gen. Kemudian kita cari terrain analysis channel. Kita pilih yang channel network and drainage, klik 2 kali. Nah, kemudian untuk settingannya elevation kita pilih sync. Kemudian untuk yang kita unsend atau kita tidak centang adalah yang paling bawah ini, junction drainage basin. Kemudian channel kita pakai
trailer rudder kita pakai, drainage basin kita enggak. Kemudian untuk yang flow direction juga kita nggak pakai, flow connectivity juga kita nggak pakai, kita pakainya hanya subbasin, trailer order ini, kemudian kita pakainya channel. Nah, setelah itu kita klik running. Prosesnya yang trailer order ini juga agak lama. Kemudian jika runningnya sudah berhasil, udah muncul komplit seperti ini, kita close. Otomatis tampilan dashnya akan seperti ini, akan muncul sungai-sungai atau anak-anak sungai. Nah, ini tampilan untuk yang bagian rawa paningnya, dan untuk garis yang tebal ini adalah sungai utamanya kita atau sungai Tuntang. Nah, kemudian untuk filtering-nya kita matikan saja, kita hanya pakai yang trailer order. Jangan lupa di save dulu, jika ada tanda seperti ini kita save dulu, kita klik export, save as, kemudian kita save dulu trailer order. Oke. Kemudian untuk layer channelnya sama. Nah, untuk layer channel sendiri untuk menampilkan vektor berupa anak sungai. Jadi misal kita nggak punya data SHP anak sungai, kita bisa dapatnya dari ini, dari channel tadi yang running trailer order tadi. Dan kita save dulu, jangan lupa. Atau kita bisa juga pakai Mac permanen bisa. Nah, kita save dulu SHP-nya. Oke, setelah di save, untuk yang ini kita remove saja. Kemudian kita akan memunculkan mapnya. Untuk layar batas dash dimatikan saja, dan dimnasnya juga dimatikan saja. Kita hanya pakai trailer sama Google Map aja. Nah, untuk trailernya kita transparansinya, opacity-nya kita turunkan agar kelihatan Google Maps-nya. Kita turunkan berapa, bebas. Play. Oke. Nah ini. Jadi teman-teman, langkah selanjutnya adalah kita akan menentukan hilir sungai dari pemodelan yang akan kita pilih. Misal teman-teman mau memodelkan pada sungai utamanya ini ya, jadi kita harus tahu hulunya dulu. Dan untuk yang putih ini adalah sungai utama kita. Misal saya ingin memodelkan di daerah, misal saya ingin memodelkan di daerah sini. Misal saya ingin memodelkan pada daerah sini. Jadi nanti kita akan copy koordinat pada titik ini. Yang kan koordinat tersebut kita akan gunakan untuk proses selanjutnya, yaitu upslope area, yang nantinya dari data DEM seperti ini akan merubah menjadi data batas dasnya kelihatan. Jadi teman-teman tentukan dulu lokasi pemodelan banjirnya mau di mana. Kemudian untuk copy koordinatnya, kalian harus lebih hilir dari lokasi yang akan kalian modelkan. Singkatnya seperti itu. Atau mungkin teman-teman bisa nyari yang lokasi lebih spesifik gitu, atau mencari yang perumahan, kita bisa nambahkan dari Google Satelit ini. Nah, ini kelihatan. Misal mau memodelkan yang area mana, area yang ada rumah-rumahnya, atau kalian milih area yang
seperti ini sawah-sawah, bebas kalian pilih yang mana. Misal saya ingin memodelkan yang pada area yang ada rumahnya saja supaya biar kelihatan saat terjadi luapannya nanti di ekras. Nah, saya memodelkannya di sini. Jadi saya harus milihnya di sekitar sini. Nggak perlu terlalu jauh, tapi yang penting yang bagian hilir saja. Dan ini klik kanan, kita copy koordinat, kita klik. Nah, kemudian jika sudah, langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan upslope area. Kita pilih masih menggunakan saga NextGen tadi. Kita pilih yang terrain analisis hidrologi. Nah, kita pilih yang paling bawah ini upslope area, klik 2 kali. Dan untuk koordinatnya bisa kita pastekan di sini tadi. Nah, untuk yang koordinat x-nya adalah yang 4 ini, dan yang y adalah yang 9 ini. Jadi ini kita potong lagi, kita Ctrl X, kemudian kita pastekan di sini. Ctrl V, komanya dihapus. Nah, kemudian untuk elevasinya kita pilih yang fill sync, bukan yang Strehler order. Kemudian untuk yang metodenya kita ganti menjadi deterministik 8. Yang ini saya biarkan default saja. Kemudian jangan lupa untuk layernya kita save dulu. Kita namain apa? Bebas untuk penamaannya. Saya namain upslope area aja. Kemudian kita klik running. Kemudian jika proses running upslope area selesai, kita pilih close. Nah, kemudian untuk tampilannya sendiri akan seperti ini. Ini adalah bagian yang kita copy koordinat tadi menjadi bagian hilir dari dash kita. Nah, dashnya otomatis akan jadi seperti ini. Ini adalah dash kita. Kita matikan layer Strehler ordernya karena sudah gak pakai channel. Sementara kita matikan dulu channelnya. Nah, seperti ini. Nah, untuk mencocokkannya cocok apa belum, kita bisa mengaktifkan lagi layer batas dash KLHK. Nah, seperti ini ya teman-teman. Upslope areanya sudah sesuai, bentuknya sudah sesuai. Langkah selanjutnya kita akan convert upslope area ini dari raster ke vektor untuk menentukan luas area dash yang kita modelkan ini. Klik raster, kemudian kita pilih conversion, pilih yang raster to vector. Untuk layernya pilih upslope area, kemudian ini saya default saja. Kemudian kita save file, kita namai sesuai dengan nama dash kita. Save, dan kita running. Nah, kemudian jika sudah, kita pilih close, kemudian kita matikan layer upslope areanya, kita matikan batas dashnya seperti ini. Kita akan selanjutnya akan menentukan luas area dash tersebut. Kita klik kanan pada layer dashnya, kemudian kita open attribute table. Nah, seperti ini. Dan kita klik yang open field calculator. Nah, seperti ini. Dan kita namain dulu apa, misal luas, satuannya meter. Kemudian untuk ininya kita buat decimal number, kita pilih geometri, dan pilih yang dollar area ini, klik 2 kali, dan kita klik apply. Nah, kita pilih close. Nah, untuk luasannya sendiri seperti ini. Ini adalah luasan yang luasan dash kita yang terakhir ini. Pokoknya teman-teman cari yang paling banyak dari vektornya. Misal ini paling banyak adalah di 9. Oh, ini adalah luasan area dash kita. Nah, misal teman-teman ini kan satuannya
kita pakainya meter karena di default kita adalah UTM, maka processing datanya kita menjadi meter. Nah, misal teman-teman mau mengubahnya menjadi kilometer bisa. Teman-teman tinggal caranya sama kayak tadi. Kita open field calculator dan kita namain luas kilometer persegi. Dan ini decimal number. Oh ya, yang ini tadi harusnya meter persegi satuannya ya. Dan kita klik area geometri dolar area ini, klik 2 kali. Nah, di sini perbedaannya adalah kita akan mengonversi dari meter persegi ke kilometer persegi. Nah, caranya kita seperti cara biasa, kita hanya membagi bilangannya. Untuk meter ke kilometer sendiri ada 1000, tapi karena kita pakainya yang meter persegi, maka kita bagi menjadi 1 juta atau nolnya 6. Nah, seperti ini, nolnya 6 karena untuk meter biasa adalah nolnya 3, untuk meter persegi adalah nolnya 6. Dan kita klik apply. Nah, seperti ini, kita klik OK. Nah, ini ada perbedaannya teman-teman ya, luas kilometer dan luas meter. Untuk langkah selanjutnya adalah kita akan memprocessing data untuk menentukan panjang sungai utama kita. Kita kita tampilkan dulu layer channel ini. Kemudian ini kan untuk layer channelnya sendiri masih satu dam gabungan tadi ya. Kita akan klik ke dalam dashnya ini. Kita klik vector. Kemudian geoprocessing tools, kita pilih clip. Nah, untuk inputan layernya ada sendiri, yang paling atas ada channel. Kemudian overlayer layernya adalah yang dash tuntang tadi, yang bentuk vektor tadi. Nah, untuk klipnya ini boleh disimpan teman-teman, save to file. Saya namain clip dash, klik save dan kita running. Nah, jika sudah komplit seperti ini kita close. Nah, dan seperti ini. Untuk layer channelnya kita matikan saja. Nah, otomatis untuk anak sungai dan anak sungainya sudah sesuai dengan dash kita. Ini adalah dari bagian hulu dash tuntangnya, yaitu rawa pening. Dan langkah selanjutnya kalian teman-teman bisa klik kanan pada layar clip dash ini, kemudian klik open attribute table. Nah, seperti ini. Ini sebenarnya saya nggak tahu teman-teman, untuk default dari namanya ini kok bisa berubah jadi bahasa Cina atau bahasa Korea, saya juga nggak tahu. Tapi coba teman-teman dicoba aja dulu, siapa tahu mungkin berbeda defaultnya ya. Kalian klik di sebelah kanan sini, kolom ketiga ini, klik 2 kali. Nah, otomatis angkanya akan urut dari terkecil ke terbesar. Tugas selanjutnya adalah kita nyari angka paling besarnya berapa. Nah, di sini adalah angka 7. Kita akan blok semuanya. Kita blok, klik 1. Yang paling 7 ini sampai kita cari angka sebelum, nah ini. Kita cari angka yang 7 saja. 7 terakhir ini. Ini kan 6, ini 7. Batasannya ada di 6 ini. Kita pencet shift, kemudian kita klik yang ini. Nah, otomatis akan terblok semua seperti ini. Yang angka yang hanya 7 aja ini. Dan kita klik yang ini, close. Nah, otomatis panjang sungai utamanya akan terlihat. Di sini panjang sungai utama dinotasikan dengan warna kuning yang kita klik tadi. Nah, ini adalah panjang sungai utama kita atau sungai tuntang yang saya modelkan. Dan langkah selanjutnya adalah kita save vektor untuk sungai utamanya ini atau yang berwarna kuning ini. Kita klik kanan pada clip dash ini, kemudian kita ekspor, save selected feature as. Nah, kemudian kita
koordinatnya jangan lupa samakan, dan kita save. Kita namai menjadi sel sungai utama. Save, dan kita klik OK. Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah panjang sungai utama kita dari hulu das tadi, ya, bagian rawa pening tadi. Nah, bagian rawa pening ini sampai ke titik yang kita copy koordinat untuk upslope area tadi. Selanjutnya kita akan menampilkan data panjang sungai utama kita. Caranya kita klik kanan pada sungai utama, open attribute table. Oh ya, untuk sungai utama kita sendiri ini masih terdiri dari banyak vektor, jadi kita harus menggabungkannya dulu. Kita klik vektor, kemudian georepressing tools, kemudian dissolve. Nah, ini untuk layernya kita pilih sungai utama, kemudian kita save saja dissolve ini, save to file. Misal kita namain apa, sungai utama dissolve, save, kemudian kita running, kita close, dan kita klik kanan pada sungai utama dissolve ini, open attribute table. Nah, otomatis sungai utama kita sudah tergabung menjadi satu vektor-vektornya seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan panjang sungainya, open field calculator, dan kita namain aja panjang, misal panjang sungai meter, dan kita pilih decimal number. Nah, untuk yang ini kita masih sama menggunakan geometri, tapi kita menggunakannya bukan area lagi, karena kita ingin mencari panjang. Kita menggunakannya like, ada di paling bawah. Oh bukan, ada di nah ini ada di ini dollar like. Nah, sama seperti tadi ini, karena ini meter, jadi kita konversi, langsung kita klik apply saja. Nah, sudah muncul. Ini adalah panjang sungai utama kita. Panjangnya seperti ini dalam satuan meter. Kemudian jika mau menampilkan dalam satuan kilometer, tinggal kita buat sama seperti tadi. Kita ganti menjadi decimal number dan geometri, dollar area, dollar like, seperti ini. Nah, kita bagi lagi menjadi kemudian karena ini panjangnya adalah meter, kita konversi menjadi kilometer, maka kita bagi 1000 saja. Meter ke kilometer adalah bagi 1000, atau nolnya 3, dan kita klik apply. Nah, kita dapatkan panjang sungai utama kita dalam satuan kilometer, 64 kilometer. 64 berapa, saya nggak tahu ini berapa, cuma yang angkanya itulah 64,86. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi untuk data yang akan kita masukkan ke perhitungan selanjutnya adalah data tadi. Pertama adalah data luas area das kita ini, yang paling bawah ini. Kemudian yang kedua adalah data sungai utama kita, panjang sungai utama kita. Jadi untuk selanjutnya adalah perhitungan metode hidrograf menggunakan Nakayasu. Nah, sebenarnya ini untuk pengolahan datanya masih bisa dilakukan untuk metode Polygon Tisan, tapi hanya
tapi kita harus memiliki minimal 2 atau 3 stasiun, jadi saya nggak melakukan pemodelan seperti itu. Mungkin saya akan lakukan di video yang terpisah. Jadi untuk video kali ini hanya sampai di sini. Kita sudah mendapatkan output berupa luasan das dan panjang sungai utama. Untuk video selanjutnya mungkin saya akan membahas perhitungan hidrograf banjir metode Nakayasu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.